Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari angin. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah salat subuh rahimakumullah, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam. Kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di hari ke-9 Ramadan, di bulan yang penuh berkah, di hari yang penuh berkah. Insya Allah waktunya waktu berkah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan Ramadan, keberkahan hari Jumat, dan keberkahan waktu subuh. Salawat ma'assalam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, tentunya semua umatnya, dan kita sebagai umatnya selalu berupaya istiqomah mengikuti tuntunan dan ajarannya ila akhiril hayat. Salah satu ajarannya adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah Ramadan, melaksanakan mengisi bulan-bulan Ramadan ini dengan penuh maksimal, meraih kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam bulan Ramadan itu terus melakukan kegiatan-kegiatan ubudiyahnya. Bila perlu para jali dalam sebulan Ramadan ini khatam berapa kali gitu ya. Jadi namanya Syahrul Quran. Jadi kita terus membaca Al-Quran, dan juga ya ibadah-ibadah yang lainnya ya kita upayakan, termasuk infak dan sedekahnya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dermawan, ya, yang paling banyak memberi di bulan Ramadan. Bahkan dikatakan seperti hujan gitu, terus netes terus gitu ya, seperti angin berhembus. Dan nggak pernah berhenti terus kan itu. Jadi ya kita sebagai umatnya bagaimana kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah di dalam melaksanakan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis dikatakan an Abi Hurairah anna Nabi sallam qala lamma hadara Ramadan qad ja'akum syahru Ramadan iftaradu alaikum siyamahu tuftahu abbabal jannah wa tughlaqu babul jahim wa tughallu fi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man hurima khairaha faqad hurima dzalik. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, ketika datang bulan Ramadan, Rasulullah mengatakan qad ja'akum syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Jadi harusnya ditunggu-tunggu dengan berbagai persiapan. Adalah bulan yang membawa penuh berkah, harus ditunggu dan disiap-siapkan ya persiapannya jauh-jauh hari biar maksimalkan. Kenapa? Ja'akum syahrul Ramadan, telah datang pada kalian bulan Ramadan dan bulan mubarak. Iftaradu alaikum siyamahu, Rasulullah mewajibkan pada kalian puasa Ramadannya. Wasanna qiyamahu, dan mensunnahkan qiyamnya. Jadi qiyamnya itu adalah tarawihnya, berbeda dengan qiyamul lail. Ya.
Jadi kalau qiyamul Ramadan itu tarawih, kemudian ada lagi qiyamul lail itu tahajud. Jadi jangan sampai kemudian kalau sudah tarawih nggak tahajud gitu ya. Kan udah tadi malam habis isya tarawih gitu ya. Jadi kalau tahajud mah setiap malam, kalau tarawih mah adanya malam Ramadan doang. Jadi tarawihnya iya, Ramadannya iya. Kalau tahajudnya iya. Kalau setelah tarawih ada witir, sudah dilaksanakan witir, berarti nanti tahajudnya nggak ada witir kan itu. Tapi jangan ditinggalkan. Kesempatannya kenapa? Karena memang ya jam 3 itu sudah bangun. Minimal paling lambat setengah 4 sudah bangun. Kalau yang bangun sudah jam setengah 5, udah ketinggalan berkah. Kenapa Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Sahurlah karena di dalam sahur ada keberkahan. Jadi kalau sudah lewat waktu sahur ya sudah ketinggalan berkahnya. Jadi berkahnya itu ada di waktu sahur. Walaupun ya nggak sahur. Bangun qiyamul lail dan itu adalah waktu-waktu berkah. Sehingga kita di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu kebaikan terbuka lebar. Gampang untuk melakukan kebaikan. Jadi sholat berjamaah 5 waktu, sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat sunnah-sunnah yang seperti tarawih, witir, sebagainya itu dimudahkan. Termasuk tadarus dimudahkan. Kenapa? Jadi dibukakan pintu-pintu kebaikan. Bahkan ya di sini dikatakan waktu gelaku abwabul syarr. Ditutup rapat pintu-pintu kejahatan. Jadi kalau mau berbuat dosa itu mikir lagi puasa. Bahkan dilarang. Dalam hadis kemarin saya sampaikan fa in syata maka ahadun au qatalahu falyaqul inni shaimun. Kalau ada orang yang mencaci maki, mengolok-olok dan mengajak berantem pada kamu, falyaqul inni shaimun, katakan saya lagi puasa. Jadi betul-betul puasa ini menahan diri dari perbuatan dosa. Jangankan dimulai pun dipancing untuk berbuat dosa pun gak akan marah. Dan itu salah satu ciri orang bertakwa. Allah mengatakan, alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha, yang menahan emosi. Jadi walaupun dicaci maki, diolok-olok, dikatain macam-macam, tahan emosinya. Tidak hanya nahan doang, nanti meledak-ledak habis tarawih, meledak-meledak habis Ramadan itu Syawal, tapi juga wal afina anin nas. Tidak hanya sebatas menahan emosi tapi memaafkan. Tapi namanya manusia, ya manusia kadang-kadang bilangnya sabarnya entek tuh. Sabarnya habis katanya. Oh, udah keterlaluan, berkali-kali ngomongin terus. Nah, itu kan sudah mulai kepancing emosinya kan itu. Jadi padahal di sana dikatakan di Al Imran itu apa Ilman al-kadhiminal ghaidha, menahan emosi. Tidak hanya ditahan. Kalau ditahan kayak bendungan nanti. Iya, penuh, jebol, tumpah gitu. Nanti kalau nahan emosi begitu marah, ledak-ledak kan itu. Tapi ditambah dengan wal afina anin nas. Itu sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika diomongin macam-macam, dikatain majnun, dikatakan apapun tukang sihir, sudah diam aja. Bahkan ketika nyuapin pengemis tua, buta, ompong itu, tua ompong ya, tua, buta, ompong itu rangkaiannya itu kan itu, sepaket kan itu. Mungkin ada yang tua tapi belum ompong gitu kan. Jadi pengemis, tua, buta, ompong gitu kan. Setiap hari nongkrong di pasar, ya nunggu orang ngasih, tapi Rasulullah setiap hari nyuapin makan pengemis itu. Suapin. Bahkan karena pengemis itu ompong, maka makanannya diapakan? Dihalusin dulu, biar nggak dikunyah lagi.
Kalau sekarang ada blendernya gitu kan, dihalusin biar masuk langsung ditelan gitu kan. Tapi pengemis tua buta ini nggak tahu diri gitu ya. Sudah disuapin ya dengan enak, sudah tinggal nggak unyah lagi karena nggak ada giginya, masih ngomongin Rasulullah. Muhammad itu gila, Muhammad itu tukang sihir, Muhammad itu dusta. Terus di depan Rasulullah ngomongnya. Cobalah mendepan makmul gitu kan. Ajar kamu. Mungkin yang disuapin bukan makanannya, mungkin piringnya kali sekalian. Itu namanya ghalidhul qalb, menahan sifat marah. Tidak hanya sebatas nahan tapi dimaafkan. Gitu. Setiap hari begitu. Suatu saat Rasulullah meninggal, ya dicari-cari mana kebiasaan Rasulullah yang belum kita lakukan, kata Abu Bakar. Kata Aisyah, di sana di pasar Rasulullah tiap pagi nyuapin pengemis tua buta. Ya biar nggak kehilangan, Abu Bakar mewakili menggantikan Rasulullah, nyuapin pengemis tua buta itu, ompong itu, belondongan gitu kan. Masuk, nggak bisa dikunyah, nggak bisa ditelan gitu kan. Nanya, kamu siapa? Saya yang biasa nyuapin kamu tiap hari. Rasanya beda. Ya beda, orang ini gelondongan langsung masuk kan itu. Ya kalau salah gelondongan, remen kan itu ya. Nggak ajur-ajur kan itu. Jadi baru Abu Bakar menangis, ya Allah semacam ini. Ternyata dikasih tahu kepada pengemisnya, yang suka nyuapin kamu itu sudah meninggal. Itu adalah Rasulullah. Langsung pengemis buta tua ompong itu bersyahadat. Sebaik itu orang yang selama ini nyuapin setiap hari sambil diomongin macam-macam, ternyata yang diomongin ada di depannya. Ya nyuapin itu kan itu. Itu nggak pernah marah. Nyuapinya dengan halus, sabar kan itu. Kalau belum ditelan nggak dimasukin lagi. Coba kalau kita udah disuapin belum ditelan, cepetan kita telan, dorong lagi kan itu. Jadi sabar kan itu. Itu namanya al-kadhimin al-ghaidh al-'afina linnas. Pintu-pintu kebaikan dibuka lebar. Jadi peluang-peluang kebaikan pahalanya dilipat gandakan ada di bulan Ramadan. Maka dikatakan syahrun mubarak, bulan penuh berkah. Sehingga apapun kebaikan yang kita lakukan dilipat gandakan pahalanya, kecuali puasa. Kenapa? Puasa urusan Allah. As-saumu li wa ana ajzi bihi. Jadi puasa itu untukku kata Allah, dan aku akan membalasnya. Semua ibadah juga untuk Allah, tapi khusus untuk pahalanya Allah yang ngasih tahu kan. Waktu gelaku abwabul annar, dan Allah menutup pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu neraka. Sehingga pintu-pintu maksiat ya harusnya dari diri kita sendiri sudah ditutup. Mata, telinga, lisan, nutup dari berbagai macam maksiat. Kalaupun di depan kita banyak peluang-peluang maksiat, tapi kita sudah nutup diri dari mata kita, mulut kita, semuanya dari kejahatan, dari kemaksiatan. Walaupun ya di depan mata kita banyak peluang-peluang maksiat gitu ya. Jadi kadang-kadang memang ya yang mengundang kita harus melotot, harus ngomong gitu kan memang banyak. Itu godaan kita orang puasa. Enggak dilihat, kelihatan, enggak diomong, kayaknya enggak enak banget nih kan itu ya. Tapi lah itu namanya tantangan orang puasa. Walaupun ya himbauan dari wali kota tempat hiburan harus tutup gitu ya. Tempat makan minum harus siang harus tutup, tapi ya sebatas himbauan. Saya kemarin video tapi mau di-share gak enak, takutnya dicari siapa yang nge-share itu. Jadi banyak rumah makan itu jam 10 pagi itu sudah jejer pada buka kan itu. Sayang ya Allah, memang ini Cilegon kota santri kan itu. Tapi tempat makan minum, tempat ngopi itu lewat itu, bau kopi, bau roti itu enak amat tuh. Lewat kopi yang lagi ada kopi apa roti yang baunya nyengat di hidung, harum gitu ya, lewat itu kan itu. Kita lihat, ternyata banyak yang lagi ngopi gitu. Kita lihat bungkusnya jatuh itu kan bungkusnya, itu roti gitu kan itu. Lihatin dari atas,
Oh itu roti, oh gitu. Baunya itu sampai, ya kita begitu ya. Baunya itu nyebar gitu kan, membuat orang tertarik. Gitu, enak gitu kan. Jadi dari lantai 2 lantai 3 saya coba. Ya, tapi ini jangan di-share, nggak boleh kan, itu menyebar kejahatan, menyebar aib kan itu. Dari Najah itu. Tapi yang masuk kayak wong kini kayak ini kan. Bukan orang yang non gitu, bukan kan itu. Jadi ternyata banyak yang dibuka. Jadi padahal kalau di hadis ini dikatakan waktu gelaku fi abwaabul jahim, ditutup rapat pintu-pintu peluang-peluang maksiat. Ya, berarti yang harus tutup kita, gitu. Mata kita, telinga kita, lisan kita ditutup jangan sampai berbuat maksiat kan itu. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan rubba shaimin laisa min siyamihi illa ju'al atas. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan dari puasanya kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena ya tidak menutup mata, telinga, lisan dan semuanya dari perbuatan dosa kan itu. Jadi menahan lapar dan haus itu lebih ringan daripada menahan mulut. Ya para jali. Menahan mulut lebih berat daripada menahan lapar. Menahan lapar 14 jam aman gitu ya. Tapi kalau mulut ini nggak dusta, nggak ngomongin orang, kayak ini susah. Jadi yang namanya hifdzul lisan, ya menjaga lisan itu memang lebih berat daripada menjaga perut. Dari makanan-makanan yang halal memang milik kita, halal dimakan, minuman halal dimakan memang milik kita, tapi ditunda. Sekian jam itu kita nunda makan, minum, ya walaupun sebetulnya hak kita dan halal buat kita, tapi kita tunda. Tapi menahan lisan dari kata dusta, ngomongin orang, dan gibah gibah, namimah, adu domba gitu, itu berat. Kadang-kadang duduk di mana aja ada temennya ngomongin. Kalau sekarang bukan mulut gitu ya, jempol. Maka saya share nggak jadi. Oh ini jempol ini bisa mengundang dosa kan itu ya. Kalau dulu mulutmu harimaumu, iya. Dulu begitu kan. Kenapa? Dengan lisan itu dapat mencelakakan. Lisan itu begitu ngomong salah, kedengaran orangnya, awas loh kan itu mulut gitu ya. Jadi kadang-kadang orang yang dipegang bukan tangannya, dipegang mulutnya gitu ya. Dipegang mulutnya gitu. Jadi seperti saya pegang mulut kamu gitu, maksudnya omongannya kan itu. Jadi kalau salah membawa kecelakaan, kalau baik membawa pahala kan itu. Jadi benar itu yahdi ilal birri, menunjukkan kepada kebaikan, dan dusta itu yahdi ilal syarri, menunjukkan kepada kejahatan. Jadi kalau dulu mulutmu harimau, sekarang jempolmu. Iya. Ih, gatal jempol ini. Kayaknya kalau sehari nggak ketemu HP itu kayak orang ini gitu ya. Nggak ketemu HP sehari gitu ya. Jadi kadang-kadang dapat dari mana, masuk dari mana gitu ya, di share. Ternyata itu aib orang. Ternyata itu adalah ngomongin orang gitu kan. Banyak ya di TikTok, di Google, di mana gitu kan. Yang memang kadang-kadang berita-berita tidak baik, tertarik pengen nge-share gitu kan. Itu nahan jempol juga berarti. Selama Ramadan nahan jempol nih, yang tidak baik gak usah di-share kan itu. Kenapa? Jempolmu itu mencelakakan kamu. Ya, banyak orang yang gara-gara nge-share, ya ketangkapnya dari HP kita, ya dari terakhir yang nge-share, maka ya urusan. Kalau memang itu menjelekkan, mencemarkan nama baik orang, ya urusan. Gitu. Belum lama ini tetangga kita di Tangerang itu gara-gara nge-share doang penjara Pak. Ya nge-share doang. Kenapa? Pencemaran
nama baik. Walaupun saya nggak bikin, tapi kenapa di-share-kan itu? Itulah jempol. Kita dapat berita, nggak jelas beritanya, diceritakan ke orang lain. Yang terakhir dari mana? Terakhir keluar dari Pak Mul. Yang terakhir keluar ini. Buktinya tertangkap tangannya di Pak Mul, kan itu. Masih bodoh yang lainnya mah. Jadi walaupun Pak Mul nggak maling, nggak nyolong, tapi barangnya udah tertangkap tangan, kan itu. Ada aja di sini barangnya. Adapun dari mana ngambilnya, dari mana orangnya nggak tahu, ya motor dapat beli. Uang kita ketangkep, motor curian. Terus gimana? Ya diambil dari kita. Yang ini motor bukan punya Pak. Oh dapat beli Pak. Ya tapi ini motor ini STNK-nya, di PKB-nya, diambil motornya. Di tangan terakhir yang tahu kan itu. Jadi kadang-kadang kita kalaupun memang nggak melakukan dan nggak ada tapi menyebarkan itu tahan. Beritanya bener nggak? Di surat Al-Hujurat rasanya itu Pak Rojali dikatakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi kalau datang kepadamu seorang yang fasik membawa kabar fatabayyanu, maka perlu klarifikasi. Betul enggak? Jangan langsung diterima, langsung disebarkan. Kalau langsung disebarkan ternyata ini salah, mencemarkan nama baik orang. Nah, itu yang terakhir dari mana nih? Oh, saya dapatnya dari A. Dicari, ya saya nggak tahu Pak, saya dapat kiriman yang Bapak nge-share-kan itu. Jadi waktu gelaku abu-abul jahim, abu-abul maksiat, ditutup rapat pintu kemaksiatan. Walaupun ternyata masih wakil yang berbuat maksiat, tapi ya berarti ya sebatas puasa nahan lapar, nahan haus, sementara anggota tubuh tidak lepas dari perbuatan-perbuatan dosa. Na'udzubillah. Watughallu fi syayatin, dan setan-setan di bulan Ramadan dikerangkeng. Gak ada yang lepas. Tapi kalau ada yang tergoda dengan makanan, tertarik dengan makanan siang-siang sampai kemudian batal puasanya, berarti ada setan yang kenapa tuh? Lepas kan? Iya. Ada yang tergoda kan itu. Baru ditawari Indomie aja mau kan itu. Itu berarti ada setan yang lepas itu. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam, yaitu malam Lailatul Qadar, yang nilai ibadahnya pada malam itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan. Ya, kita hidup itu sudah berapa tahun, dapat satu kali aja Lailatul Qadar, itu sudah nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Man khurima khaira faqad khurima. Barang siapa yang tidak mendapatkan apa-apa, ya sudah. Lapar, haus 1 bulan tapi nggak dapat keberkahan Ramadan, nggak dapat ampunan Allah, nggak dapat Lailatul Qadar, semuanya nggak dapat, ya begitu. Jadi ketemu dengan tamu Allah yang namanya bulan berkah, bulan, tapi kita nggak dapat keberkahannya. Hanya lewatnya puasa tarawih, iya tarawih, tapi kita nggak dapat apa-apa. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallam qala was-salawatul khamsi wal jum'atu ila jum'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idastunibatil kabair. Dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholat 5 waktu di antara waktu-waktu itu adalah penghapus dosa. Setelah zuhur kita ada dosa, ketemu asar terhapus dosa kita. Setelah asar kita ada dosa terhapus dengan maghrib. Setelah maghrib sampai isya ada dosa terhapus dengan isya. Setelah isya tidur, nggak ada dosa. Tapi kalau begadang lagi, wallahu a'lam. Gitu. Jadi as-shalawatul khamsi mukaffiratun. Sholat 5 waktu penghapus dosa. Jadi dikatakan gambaran sholat 5 waktu itu seperti di depan rumah itu ada kali bersih ngalir gitu kan ya. Kita sehari mandi 5 kali. Kira-kira adakah najis, adakah kotoran yang beribadah bersih? Gak ada kan itu. Itu sholat 5 waktu.
Kemudian wa ramadhanu ila wal jum'atu ila jum'ati, dari Jum'ah ke Jum'ah. Jumat ini kemudian kita mulai sore atau mulai Sabtu berdosa sampai Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ketemu Jumat lagi, dosanya terhapus kalau sholat Jumat. Jadi sholat itu penghapus dosa, sholat Jumat penghapus dosa. Wa ramadhanu ila ramadhanu mukaffiratun, dan dari Ramadan ke Ramadan berikutnya setahun tuh. Kalau sholat kan berapa jam saja, subuh ketemu zuhur, zuhur ketemu asar, Jumat ketemunya seminggu. Tapi yang namanya Ramadan ketemunya setahun sekali. Dosa kita 11 tahun, ya 11 tahun, 11 bulan ketemu Ramadan, terhapus dengan bulan Ramadan. Kalau kita memanfaatkan momen-momen Ramadan ini untuk kita memperbanyak kebaikan. Kebaikan itu nutup kejahatan, menghapuskan kejahatan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghapus kejahatan. Kalau di hadis dikatakan wa khaliqin nas yurqin hasanin wa atbis sayyatal hasanata tamuha. Jadi ikuti perbuatan jahat itu dengan kebaikan sehingga terhapus dari itu. Ditambah wal umratu ilal umrati, dari umroh ke umroh. Kalau umroh ke umroh mungkin nggak kebayang kapan lagi. Tapi kalau Ramadan ketemunya setahun sekali, insya Allah. Kalau Allah masih panjang umur kan itu. Jumat ke Jumat setiap pekan ketemu. 5 waktu setiap hari ketemu. Jadi sebetulnya kita ini ya Allah Maha Ghafurur Rahim. Innallaha Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi kita tuh disayang sama Allah, diampuni oleh Allah. Kenapa? Banyak dosa iya, nggak terasa. Tapi ketemu sholat, wudhu itu menghapus dosa-dosa yang di wajah. Ketika mencuci wajah, dosa yang melalui wajah ini ada mata, ada hidung, ada mulut ini, terhapus dosanya. Berguguran dosanya. Tangan, kanan, kiri, kaki juga gitu kan. Jadi baru wudhu saja sudah menghapus dosa. Ditambah dengan sholatnya. Syaratnya idastuni batil kabairu, apabila mau menghindari dosa-dosa besar. Berarti yang diampuni hanya dosa-dosa kecil. Tapi dosa kecil kalau banyak remeh. Besar kan itu. Dosa besar kalau cuma sekali langsung taubatan nasuha hilang. Gitu ya. Apa dosa besar itu? Bisa dikatakan ada istanibus sab'al mubiqat, hindari 7 dosa besar. Yang paling berat itu adalah asyirku, ya musyrik, mempersekutukan Allah, itu paling biangnya dosa besar. Kenapa? Allah mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain. Dosa besar yang lain membunuh, zina, apalagi ya dosa besar yang lainnya kan itu diampuni oleh Allah. Tapi dosa mempersekutukan Allah, ya itu nggak diampuni oleh Allah. Kenapa? Langsung dosanya itu kepada Allah. Kalau zina hak orang lain, kalau durhaka pada orang tua hak orang tua. Jadi termasuk membunuh kan itu. Maka kalau musyrik itu adalah sudah pelanggarannya keterlaluan sama Allah, maka Allah tidak akan mengampuni. Jadi izastuni batil kabairu, apabila menghindari perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar. Maka sholat 5 waktu penghapus dosa, Jumat ke Jumat penghapus dosa, Ramadan ke Ramadan penghapus dosa, termasuk umrah ke umrah penghapus dosa. Jadi sebetulnya kita ini betul-betul disayang oleh Allah. Banyak dosa dikasih penghapusnya. Ya, setiap ada dosa ada penghapusnya. Jadi seakan-akan secara otomatis begitu punya dosa, sholat, hapus dosanya. Begitu punya dosa, ketemu Ramadan, hapus dosanya. Tapi sana dikatakan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa puasa Ramadan, landasannya iman dan mengharap ridha Allah, ikhlas, maka diampuni dosa. Berarti kalau tidak landasan iman, kalau tidak ikhlas, berarti tidak ghufira lahu, tidak diampuni dosanya, walaupun kita sudah berlapar-lapar,
Allah akan mengampuni. Tapi kalau kita tidak landasan iman, puasanya ikut-ikutan lingkungan, puasanya karena ada di rumah, lingkungannya semuanya puasa, maka ya tidak diampuni dosanya. Ditambah dengan wahtisaban, ikhlas mengharap ridha Allah. Wan Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi qala man shoma ramadhana wa arrafa hududahu wa tahfadhu mimma kana yanbaghi an yatahaffad fihi kaffara ma qablahu. Dari hadisnya Abi Sa'id al-Khudri dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang puasa Ramadan dan tahu batas-batas Ramadan, larangan-larangan Ramadan, wa tahfadhu ma kana yahfad, dan memelihara, menjaga hal yang harus dipelihara, mulut, mata, lisan, telinga dan sebagainya dijaga, kaffara ma fi qablahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa sebelumnya. Jadi puasa Ramadan wa arifa hududahu, dan mengetahui batas-batasan Ramadan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kan itu, mana yang merusak pahala puasa. Wa tahfadhu mimma kana yanbaghi, dan memelihara, menjaga hal-hal yang harus dipelihara, pandangan, lisan, hati, kan itu. Baru Allah mengatakan kaffara ma qablahu, Allah mengampuni dosa-dosa sebelum Ramadan ini. Itu adalah merupakan keistimewaan, keutamaan bulan Ramadan dan amalan-amalan di dalamnya, sehingga amalan kita di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Sementara yang harus kita perhatikan adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu-waktu Ramadan yang memang adalah waktu yang penuh berkah. 24 jam berkah semua, apalagi nanti sudah di menjelang 10 terakhir ada Lailatul Qadar, sehingga akan mendapat lebih berkah lagi. Kemudian peringatan atau ancamannya. Di sini dikatakan Nabi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa qala man aftara yauman min ramadhan min ghairi rukhsatin rakhasallahu lam yaqdi an siyamud dari wa in shamahu. Dikatakan barang siapa yang buka sehari di bulan Ramadan fi ghairi rukhsatin, dengan tanpa ada alasan. Min ghairi, tidak ada rukhsah. Yang ada rukhsah itu sakit, musafir. Ya, itu yang rukhsah, ada keringanan. Bagi musafir ada keringanan, boleh nggak puasa. Bagi yang orang sakit ada keringanan, boleh tidak puasa kalau puasa. Tapi kalau sholat, ya musafir, ya sakit, tetap sholat. Kalau puasa, sakit, ada keringanan, tidak puasa dulu selama sakit. Barang siapa yang tidak puasa sehari saja di bulan Ramadan tanpa ada rukhsah, nggak sakit, nggak apa-apa, nggak ada ngapa, nggak puasa. Kemudian lam yaqdi anu siyamud dari wa in shomau, tidak bisa menutupi puasa sehari itu puasa 1 tahun. Walaupun ia puasa setahun tidak akan menggantikan puasa sehari yang ditinggalkan. Artinya apa? Anggapnya bolong terus. Oh, mau diganti bulan Syawal yang kemarin batal. Kalau batalnya tidak ada alasan, keringanan dari Allah, maka kalaupun diganti dengan puasa setahun, tidak tergantikan. Puasa setahun ini bukan itu. Artinya apa? Melanggar hudud Ramadan, batas-batas Ramadan. Gimana dengan yang menyediakan makan? Itu kan. Kalau yang dikasih makan, lah saya berdagang. Itu kan. Yang makan aja kenapa ke sini? Mau dipanggil aja. Ngopi Pak, makan Pak, gitu kan. Lewat itu dipanggil gitu kan. Orang berdeng sini lewat gue peci haji, ditawari ngopi kan itu ya. Ngopi Pak, silakan Pak, gitu. Ramah-ramah. Iya itu, ramah-ramah gitu. Jadi gimana yang setannya lepas itu, tergoda gitu kan. Lewat aja bau kopi, bau rotinya itu, Masya Allah kan itu ya. Ya ditawarin lagi, ngopi Pak, mampir Pak, gitu. Jadi kalau ternyata kemudian batal sehari tanpa alasan, maka tidak diterima gantinya walaupun puasa 1 tahun. Setahun puasa pun ya, kan itu. Mungkin diambil berapa hari, Lebaran Idul Fitri, Idul Adha ditambah tasyrik, ya cuma 5 hari,
selangnya gitu, setahun kurang 5 hari kan itu. Puasa menggantikan 1 hari yang dibatalkan itu tidak diterima puasanya. Wa in shomau, walaupun ia puasa setahun kan itu. Di hadis lain yang sama artinya, man aftara yauman min ramadhana min ghairi udrin wala maradin. Barang siapa yang puasa yang batal sehari di bulan Ramadan tanpa udzur dan tanpa sakit, lam yakti shaumud dahri, tidak akan menggantikan puasa atau tidak tergantikan. Wa indal mu'minin muqarrar anna man taraka shauma ramadhana bila maradin annau syarrun minaz zani wa mudminil khamri bal yushakuna fi islami wa dunabi az-zanadiqah wal inhilal. Barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan 1 hari, nggak puasa dengan sengaja, bila maradin, tidak ada sakit, wa annahu syarrun minaz zani, orang itu lebih besar dosanya daripada zina, wa mudminil khamri, dan daripada orang peminum. Ya. Jadi berat dosanya, besar dosanya bagi orang yang tidak puasa tanpa alasan. Walaupun mungkin ngumpet-ngumpet, Allah tahu. Gimana ngumpet-ngumpet? Nggak jujur. Malam terawih, jam 3:30, jam 4 sahur, ya subuh berjamaah, tapi di luar tempat kerja nggak puasa, pulang puasa lagi. Jadi puasa ini bocah ya, nggak puasa, nanti puasa lagi, habis minum puasa lagi kan itu. Jadi itu puasa anak-anak kan itu. Itu namanya ya tergoda dengan setan yang lepas. Setannya udah di kerangkeng, udah diikat, tapi ada yang lepas, sehingga begitu bau aroma-aroma yang menarik rasa gitu ya, tertarik, enaknya baunya gitu, dan ditawarin gitu ya. Kadang-kadang ya padahal ngopi ini mau seberapa ya, kenyanya seberapa, padahal juga itu kayaknya baunya doang Pak Hilman yang enak, itu baunya doang kayaknya gitu. Saya kebetulan setiap hari ada jadwal nongkrong di CCM, nongkrong di CCM di lantai 2. Jadi buka gerai zakat. Jadi mulai masuk dari lantai dasar sampai 1, 2, 3 itu, selingkarannya semua itu sudah ya, yang makanan Jepang, makanan Korea, yang macam-macam kopi itu kan. Ya ada kopi gitu ya, lingkaran begitu kan, semacam gerai kopi itu. Itu menggeletak di tempat gitu kan. Kelihatan dari mana? Kalau saya dari atas ngelihat, kopi, roti gitu kan. Ya, baunya sampai ke atas itu kan. Kan asap itu keluar itu nyatu. Nah, kita di atas ngeliatin di bawah. Kita liatin bungkus yang jatuh, bungkus apa itu? Oh, itu roti kan. Aman, baunya begini, baunya gitu kan itu. Baunya kan itu. Jadi kadang-kadang 1 jam 2 jam ya nengok di gerai zakat, kadang-kadang ada yang perlu penjelasan jadi tongkrongin. Tapi begitu tantangannya gitu ya, mata harus merem. Kenapa? Banyak aurat Pak, harus merem gitu kan. Aturan kalau Ramadan mau pelayan-pelayan itu ya dirape gitu kan. Tapi biasa aja Ramadan begitu kan itu. Jadi tantangannya mata gitu kan. Tantangannya apa? Bau-bau ini kan begitu. Jadi kalau kita mau negur orang yang lagi ngopi, lagi makan, ya hak mereka kan itu, hak asasi mereka, biarin kan itu. Tapi apa enggak kena ayat Abu Hilman, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar gitu kan. Apa mereka enggak kena ya orang-orang yang termasuk melanggar kesucian Ramadan? Tapi yang dagang ada, yang beli ada kan itu. Jadi repot gitu ngurusnya kan itu. Baik jamaah rahimakumullah, selanjutnya adalah tentang yang patut, yang harus kita upayakan dalam puasa itu adalah selain yang hal-hal yang di luar tadi, menjaga makan dan minum, menjaga mata, lisan dan sebagainya, itu pendukung-pendukung puasa kita. Ya, tundukkan pandanganmu, jaga lisanmu, jaga hatimu, jangan dendam, jangan marah dan sebagainya. Itu adalah pendukung puasa kita.
Jangan sampai kita lapar-lapar, ya, kemudian kita nggak bisa menahan maksiat-maksiat yang lain. Maka yang penting yang harus mengesahkan puasa itu adalah hanya dua. Yang bikin puasa kita sah, gugur kewajiban kita hanya dua. An-niyatu wal imsaku. Hanya niat, kapanpun, ya sepanjang malam kita habis tarawih, menjelang tidur, sebelum sahur kita niat. Ya. Mau dilafalkan mau tidak, yang enggak perlu lafal, yang penting kita di hatinya saya niat puasa besok gitu ya. Bukan sekarang, karena niatnya malam kan itu. Yang kedua adalah al-imsak, menahan daripada makan dan minum, membatalkan. Dari kapan? Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu. Jadi nahan makan minumnya dan semua yang batalkan dari terbit fajar, ya mulai adzan subuh diumumkan sama muadzin sudah tiba waktu subuh, selesai. Yang masih belum selesai sahur, ya udah sudah tutup, ya. Jadi sudah waktu subuh telah tiba, udah. Yang masih di piring singkirkan, yang belum diminum kopinya nggak jadi diminum, udah taruh aja di kulkas sebentar, sore kopinya gitu kan, adem nggak apa-apa gitu kan. Kenapa? Udah lewat waktunya, udah habis. Kapan? Mulai dari terbit fajar ila ghurubi syamsi, sampai terbenam matahari. Jadi jangan hitung jam, hitungannya alam. Terbit fajar, selesainya terbenam matahari. Mau berapa jam pun ya harus itu. Kalau hitungan jam, kalau di kita kurang lebih 14 jam. Ya, taruhlah kalau 4:30 sampai nanti 6:30, ya itu kan kita baru kurang lebih 14 jam. Kalau hitungan jam. Tapi hitungannya bukan jam, hitungannya dari terbit fajar terbenam matahari. Ya, jamnya berapapun. Mungkin ada yang pendek waktunya dari 14 hari. Ada Pak Mun yang kurang dari 14 hari. Gimana? Di mana puasanya? Yang terbit fajar sampai terbenam matahari itu waktunya nggak sampai kayak sekarang. Kita sekarang dari terbit fajar itu mulai 6:30, ya kurang lebih sampai 6:30, itu sudah 14 jam. Mungkin kalau kita sahurnya di Mekah, ya di Mekah jam segini nih jam 6 dikurangi 4, jam 2 di sana belum sahur dan itu. Jadi kalau kita tadi sahur jam 6 masih sahur di sana kan itu. Sekarang jam 6 tapi sana masih jam 2, itu masih terlalu malam sahurnya kan itu. Itu kalau kita pulang buka di Indonesia, buka di Pangurawi, jamnya pendek gitu kan. Iya. Tapi kalau kita sahurnya di Cilegon, ya jam 4:30 terakhir umpamanya, berangkat ke Makkah, buka di sana, kita lihat jam Indonesia jam 6. Kalau jam yang di jam jadul ya, yang di tangan ya, tapi kalau di HP kan sudah ngatur sendiri gitu ya. Lihat jam 6 harusnya udah buka nih kan itu ya. Tapi di sana masih dohor. Jangan hitung jam, hitungannya sampai terbenam matahari. Kurang 5 menit, kurang 3 menit, belum sah. Jadi kita diajari disiplin supaya harus bermulainya, setarnya tepat waktunya, selesainya, finishnya tepat waktunya. Jadi ibu-ibu yang kebetulan datang bulan kurang 3 menit buka, gimana puasanya? Ya, kurang 3 menit buka, datang bulan, puasanya batal. Jadi terus dapat pahala, sudah niat, sudah berjuang, tapi kurang 5 menit, kurang 3 menit, sudah siap di depan bukahan, tinggal nunggu adzan doang, rasanya anget-anget ya. Saya main gitu kan, ya wes nggak jadi puasa. Kenapa nggak dari siang? Nah itu memang waktunya sekarang, kenapa dari siang gitu ya? Maka ya kenapa belum sampai kepada
targetnya. Jadi waktunya itu masafahnya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi jangan hitung jam seperti perjalanan musafir. Musafir itu yang boleh berbuka puasa, yang boleh jamak qasar sholat itu jaraknya berapa? 85 sampai 100 kilo. Itu ya jangan hitung jam. Kalau hitung jam harus 1 jam. 1 jam. Dari Madinah ke Makkah itu 500 kilo itu bisa 5 jam. 500 kilo. Kalau di Indonesia, apalagi sore-sore, di sini sore mulai dari Pecek terus sampai sana itu, masya Allah jalan, ngantri gitu ya. Jadi aturan dalam waktu sekian menit, itu nggak keburu. Kenapa? Ternyata macet. Apalagi sore dari mulai Pemda sampai PCI sampai gerbang tol, wis lumayan itu kan itu. Jadi kalau ngitung jam lambat, ngitung jarak dekat gitu ya. Tapi ada yang jaraknya jauh tapi jamnya pendek, bisa jadi kan itu. Maka jangan dihitung jamnya, hitungannya dari hitungan jarak jauhnya. Jadi kalau ini sudah 3 jam, harusnya nih boleh berbuka, ya musafir, atau boleh sholatnya di jamaah di qasar. Kenapa? Udah 3 jam, ya tapi masafahnya, jarak jauhnya belum nyampe. Kalau jarak tempuh memang bisa lambat bisa cepat. Jarak tempuh berapa jam itu bisa cepat bisa lama kan itu, tergantung. Kalau sore-sore sekarang ini di Cilegon lumayan ngantrinya kan itu. Saya kemarin sore itu berangkat dari rumah jam 4:30, diharapkan sampai di Perumnas itu jam 5. Saya ngitung kalau dari rumah sampai Perumnas setengah jam kebanyakan waktunya, tapi ternyata suwene. Ya sudah dari eks matahari itu terus sampai PCI itu lumayan. Kemudian belok masuk perumahan PCI mau ke Perumnas, ngantri maning. Sampai sana sudah jam 5:30. Ya wis kan, Ustaz kok terlambat. Memang nggak tahu kalau posisi kan macet-macet kan itu. Jadi emang rencana mau dengerin tausiah karena sudah menjelang buka, wis lah. Tilawah bertasya maning gitu. Kenapa? Udah waktunya mepet kan. Jadi yang inti dalam ibadah puasa itu adalah pertama niatnya. Kalau nggak niat nggak sah. Innamal a'malu binniyah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi kita diberitahu ibadah dalam kondisi ikhlas dengan niat kan itu. Jadi niatnya harus sebelum fajar. Mau habis terawih, mau menjelang tidur, mau sahur dan sebagainya. Yang penting ya sebelum fajar kita sudah niat. Diharuskan demikian, baru nanti kita setelah fajar masuk, tiba waktu subuh kita mulai ya menjaga, menahan makan dan minumnya. Harus niat. Jadi kalau nggak ada niat, nggak sah. Ada yang mengatakan niatnya boleh diborong. Remenku. Saya niat puasa Ramadan 1 bulan. Itu nggak boleh, harus setiap malam niat ya. Sama orang terawih 2 rakaat salam, masa terawih niatnya saya niat sholat terawih 8 rakaat sekaligus ya, nggak ada 2 rakaat dulu salam, nanti 2 rakaat lagi salam lagi. Tetap setiap mulai niat kan itu. Jangan kemudian ya kena masih rangkaiannya belum selesai terawihnya nggak niat, tetap harus niatkan itu. Kenapa? Sudah salam itu sudah selesai. Berarti nanti sholat lagi, berarti mulai lagi. Puasa Ramadan kalau sudah selesai sehari, sudah berbuka, berarti besok harus niat lagi. Nggak ada kemudian niatnya diborong mulai awal Ramadan dan sampai akhir Ramadan. Nggak ada, harus setiap malam diniati. Dalam hadis dikatakan, man lam yubayyitin niyata qabla al-fajri fala siyamal. Barang siapa yang tidak meniatkan sebelum fajar, niat puasa fajar, maka tidak terhitung puasa. Jadi kalau pagi jam segini nih ingat tadi malam belum niat, enaknya premen tuh Pak Bambang. Kalau baru sekarang jam 6 baru sadar, oh iya tadi malam saya belum niat, enaknya premen.
Puasa apa uruk ya? Saya memperjali puasa aja. Laura niatku. Ya, kan nggak niat gitu kan. Jadi sudah dikatakan dalam hadis ini, dikatakan hadisnya sahih, dikatakan bahwa barang siapa yang tidak menjatuhkan niat sebelum fajar puasa, ya maka dikatakan tidak sah puasanya. Harus malam. Ya nggak harus pakai apa sakral sambil kekobok tak apa tak. Saya niat puasa besok. Kan konon nggak harus mau niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya nggak harus begitu. Ya sambil aja kan itu. Ya kalau di tempat-tempat lain niatnya bareng-bareng. Ya, wallahualam di hatinya. Pokoknya niat bareng-bareng gitu kan. Tapi kalau kita ya nggak harus langsung dikonsentrasikan niat saja, tapi ya upayakan harusnya sebelum fajar kan itu. Kenapa? Karena memang di hadis ini dikatakan barang siapa yang niat sebelum menjawab sebelum fajar, yang niat sebelum fajar, maka dikatakan di situ yang diharuskan. Kalau niatnya kalau sudah fajar belum niat, maka dikatakan fala siyam, harus di tengah malam, di panjang malam gitu. Kemudian kecuali di sini dikatakan puasa sunnah. Kecuali puasa sunnah. Dalam hadis dikatakan qalat Aisyah mengatakan dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin faqala hal indakum syai', qulna qala la fa inni shaimun, rawahu Muslimun. Aisyah menceritakan bahwa pada satu hari Rasulullah datang masuk ke rumah, faqala, kemudian mengatakan apakah ada sesuatu buat sarapan, begitu, buat ganjal perut. Aisyah menjawab qala la, nggak ada ya Rasulullah. Maka jawabnya apa? Faqala fa inni shaimun. Ya udah kalau nggak ada saya puasa. Kan itu ya. Itu suami soleh itu. Ya, pulang kerja ya, lembur malam gitu kan, harus lembur. Kemudian sampai rumah udah jam 9, jam 9 di rumah ada sarapan tak? Nggak ada. Ya udah saya puasa. Gitu kan. Oh itu istri, masya Allah suamiku kan itu ya. Gitu. Kalau jawabnya ya Pak, tapi ada yang jawabnya kamu dari pagi ngapain aja, gitu kan. Itu deh. Mending nggak ditendang itu panci kan itu ya. Ngapain aja gitu kan. Uduk berjajar sepanjang jalan itu kan ya. Dari ujung saya boju tuh yang jual apa di depan Pangurawi, depan rumah sakit ya. Baris kan itu. Malah nggak ada apa-apa kan itu. Udah tahu kalau saya pulangnya jam segini, nggak ada persiapan apa-apa kan itu. Ini jawabnya apa? Begitu jawabannya nggak ada makanan, ya udah saya puasa. Hebat itu Pak Amor, soleh itu kan itu. Ya. Terus kata istrinya apa? Iya Mas, sekalian saya juga puasa. Wes mantep kan itu. Tapi itu puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh niatnya setelah terbit matahari, sudah jam 8, jam 9, yang penting belum makan minum apa-apa. Ya, belum makan belum minum apa, kemudian ya masih jam 9, jam 10, puasa aja lah, nggak apa-apa kan itu. Tapi kalau puasa Ramadan harus niatnya sebelum fajar, mau menjelang sahur, mau menjelang tidur, mau kapanpun. Dan kalau niat sebelum tidur nggak masalah, tapi pakai tidur nggak masalah. Gitu. Kamar mandi ngapain kemana-mana nggak masalah, yang penting niatnya sebelum tidur atau sebelum fajar. Baik, jamaah rahimakumullah, mungkin sampai itu dulu yang kita sampaikan. Ya mudah-mudahan walaupun ini materinya materi ngulang-ulang, wah materi puasa muda dari dulu udah begitu-begitu aja gitu. Ya sama sholat itu begitu aja, tapi minimal tadzkiratan diingatkan. Nanti ke depan itu babnya bab yang dibolehkan berbuka, yang berbuka dan wajib foto, dan berbuka dan tidak, dan wajib foto dan depan-depan, termasuk juga nanti adab-adab akhlaknya yang berpuasa. Insya Allah mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita sampai tuntaskan tentang bab puasanya sampai masuk bab i'tikaf insya Allah. Mudah-mudahan pas 10 terakhirnya udah ketemu bab i'tikaf ya, jadi
ya sambil memberikan semangat untuk bisa ya sama-sama kita meninggalkan rumah, ya tidur di masjid, pindah tidur. Tapi niatnya itikaf. Jadi mana? Pindah tidur. Ya, kemana masjid? Tapi niatnya bismillah sirat itikaf. Sholat sunnah, tahiyatul masjid, tilawah, tidur, wis dibangunin sahur, sahur kan itu. Jadi ya itikaf itu. Tapi afdolnya itikaf itu ya melek itu, bukan pindah turu. Sengaja rumah bawa bantal. Ya Pak, si Umam bawa bantal kemana? Mau itikaf. Kalau bawa bantal bukan itikaf gitu. Jadi biar ketika Lailatul Qadar datang itu kita nggak ketiduran gitu. Ya kita pas datang tidur kata malaikatnya biarin lagi tidur. Nggak dikasih kan orang berkebagian ini tidur juga dirawatnya tidur makan itu. Ini maksudnya bukan pindah turu tapi ya kita ahya lailahu, menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi kitanya yang hidup, tilawah, zikir, doa, sholat kan itu. Jadi nggak bawa bantal nggak apa-apa, sesekali ganjel kan itu. Tapi ya bukan pindah turu dari rumah ke masjid gitu. Pindah sahur dari rumah 10 terakhir pindah sahur di masjid, kenapa? Enak di masjid sahurnya kan itu. Ya cukup ya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.